berjudul Manajemen Strategi dan Keunggulan Bersaing. Saya akan membacakan materi kami yang berjudul Manajemen Strategi dan Keunggulan Bersaing. Materi pertama yaitu apa itu manajemen strategi bisnis. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian, manajemen melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Penentuan strategi sesuai serta implementasi dan evaluasi strategi untuk memastikan organisasi dapat mempertahankan atau meningkatkan posisinya di pasar. Kemudian yang kedua yaitu manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Wellen T.L. dan Hanger J.D. Menurut mereka, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Kemudian David F.R. mendefinisikan manajemen strategi sebagai seni dan ilmu perumusan implementasi dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan strategi. Yang pertama yaitu strategi korporat atau rencana tingkat tinggi, misalnya pertumbuhan, stabilitas, diversifikasi. Yang kedua strategi unit bisnis, bagaimana bersaing di pasar, misalnya diferensiasi dan fokus biaya. Yang ketiga strategi fungsional atau strategi spesifik di bidang pemasaran, keuangan, dan operasi. Selanjutnya, pemantauan dan penyesuaian strategi. Pemantauan dan penyesuaian strategi fleksibel dan siap untuk menyesuaikan strategi berdasarkan tren pasar baru atau perubahan internal. Lakukan peninjauan dan perbaikan secara rutin, secara terus-menerus melacak kinerja melalui KPI dan metrik. Selanjutnya, keunggulan bersaing atau competitive advantage. Keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggannya dibandingkan dengan pesaing. Keunggulan ini bisa berasal dari berbagai faktor seperti inovasi produk, efisiensi biaya, layanan pelanggan yang superior, atau diferensiasi merek. Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing akan lebih mampu menarik dan mempertahankan pelanggan serta memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar. Keunggulan bersaing atau competitive advantage menurut para ahli. Yang pertama, Porter ME 1985. Menurut Porter, keunggulan bersaing dicapai ketika perusahaan dapat menawarkan nilai yang lebih besar kepada pelanggan atau menyediakan nilai yang sama dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Yang kedua, menurut Barney J.B. 1991, Barney menyatakan bahwa keunggulan bersaing dapat diperoleh melalui sumber daya dan kapabilitas yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan dalam kurung Frio Framework. Selanjutnya, keunggulan bersaing menentukan keberhasilan bisnis. Keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, sehingga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Keunggulan bersaing bisa menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis karena mempengaruhi posisi pasar dan daya tarik konsumen terhadap produk atau layanan. Contohnya itu perusahaan yang mampu menawarkan produk dengan kualitas lebih baik, harga lebih rendah, atau inovasi yang lebih cepat cenderung lebih sukses dalam menarik pelanggan. Selanjutnya, keunggulan bersaing menentukan keberhasilan bisnis. Poin utamanya itu value proposition, menawarkan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan dibandingkan pesaing.
Selanjutnya, sustainability. Keunggulan bersaing harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Contoh, Apple dengan inovasi produknya, Toyota dengan efisiensi biaya produksi, strategi bersaing dalam menciptakan keunggulan. Strategi bersaing adalah rencana perusahaan untuk mencapai keunggulan di pasar melalui diferensiasi, biaya rendah, atau strategi fokus. Strategi ini membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing yang dapat mengalahkan kompetitor. Oke, selanjutnya strategi bersaing dalam menciptakan keunggulan. Yang pertama itu strategi biaya rendah, dan kedua itu strategi diferensiasi dengan menawarkan produk atau layanan unik yang dihargai pelanggan. Contohnya, Tesla dengan inovasi kendaraan listrik. Ketiga, strategi fokus, menargetkan ceruk pasar tertentu dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Contohnya Rolex dengan jam tangan mewah. Selanjutnya, bersaing di pasar. Bersaing di pasar adalah memerlukan pemahaman mendalam mengenai kompetitor, perilaku konsumen, dan perubahan lingkungan bisnis. Strategi bersaing yang efektif memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, bersaing di pasar poin utama. Yang pertama itu analisis kompetitor, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, dan kedua itu ada adaptasi strategi, mengubah pendekatan bisnis berdasarkan perubahan tren pasar, dan ketiga itu inovasi berkelanjutan, mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya ada kriteria keberhasilan usaha dari sisi finansial. Kriteria finansial sering menjadi indikator utama keberhasilan bisnis karena mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa metrik yang umum digunakan termasuk peningkatan pendapatan, laba bersih, dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan usaha dari sisi non-finansial. Keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga melalui aspek non-finansial seperti kepuasan pelanggan, reputasi merek, dan inovasi produk. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi pasar perusahaan, dan yang terakhir adalah perubahan lingkungan manajemen sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia atau SDM. Adaptasi yang tepat dalam pengelolaan SDM dapat membantu perusahaan tetap kompetitif, terutama